This is the Learner Podcast for the Truth and Justice. Saudara-saudara sekalian, straight forward to the core of issue yang terkait dengan hukum perdagangan internasional. Baru-baru ini, kalau saya tidak salah kemarin malam kita dikejutkan dengan berita yang sangat boleh dikatakan cukup sensasional terkait dengan pemborgolan atau penangkapan Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dia diduga melakukan persekongkolan atau konspirasi yang membuat mafia minyak goreng. Dalam konteks ini dia bersama dengan Pak Dirjannya ini dengan 3 orang pengusaha itu dituduh melakukan persekongkolan yang menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap harga minyak goreng di tanah air. Beberapa minggu yang lalu kita di dalam Learner Podcast for the Truth and Justice ini kita juga sudah membahas persoalan tindakan atau kebijakan pemerintah yang inkonstitusional atas pembukaan keran ekspor crude palm oil. Sementara di dalam negeri sendiri terjadi kelangkaan. Ini patut diduga model-model. Saya berharap pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum bisa melakukan pembongkaran terhadap komoditi-komoditi yang lain yang selama ini dijadikan sebagai alat untuk melakukan pengakumulasian dengan mengorbankan kepentingan nasional. Seperti yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu terkait dengan tata niaga impor garam. Bagaimana mungkin di negeri yang sangat keberlimpahan dari bahan baku untuk pembuat garam itu, kita justru juga menjadi pengimpor garam. Ini kan jelas mematikan atau mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi anak-anak bangsa itu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, menciptakan peluang-peluang untuk mendapatkan, mengingat karena kualitas kebijakan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ini hanya memberikan keuntungan pada kelompok-kelompok tertentu atau pengusaha lah katakan seperti itu. Saya juga menerima beberapa pertanyaan yang hampir sama dari banyak mahasiswa termasuk dosen juga. Apakah memang benar dapat dipidana kebijakan Kementerian Perdagangan Luar Negeri yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat tadi? Pertanyaan ini dia katakan dengan asumsi bahwa pejabat atau katakanlah pengambil keputusan itu memang melihat adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa diharapkan mendapatkan devisa negara. Tetapi persoalannya di sini saya harus sampaikan bahwa kebijakan untuk membuka keran ekspor dalam satu komoditi yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan itu hanya bisa dibuka apabila kebutuhan di dalam negeri itu tercapai. Tapi karena kebutuhan dalam negeri ini tidak tercapai, pemerintah dalam hal ini oknum-oknum tertentu terus-menerus memberikan keran atau membuka izin ekspor dari crude palm oil itu mengakibatkan pengusaha itu atau orang-orang tertentu hanya ingin melakukan atau mengakumulasi keuntungan di luar. Nah, di sini pentingnya kita harusnya menyusun sebagai dasar pertimbangan kita untuk melakukan ekspor itu adalah ada gradasi kepentingan. Nah, kepentingan yang mana yang lebih dulu kita utamakan? Harusnya pemerintah mengutamakan dan menjamin membuat penjaminan bahwa kepentingan di dalam negeri harus terpenuhi dulu. Apabila kepentingan di dalam negeri terpenuhi, baru sisa atau kelebihan dari produksi itu bisa kita ekspor ke luar. Ini dasar kita. Oleh karena itu, ketika kebijakan itu jelas merugikan orang lain, apalagi unsur-unsurnya kebijakan itu dibuat dengan kesengajaan, lalu hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, itu kan juga termasuk di dalam pasal 3 atau pasal 5 Undang-Undang Tipikor, sebagaimana yang kita
lihat ya impact dari mafia minyak goreng tadi, ditangkapnya dirjen dan para pengusaha yang terlibat di dalam kegiatan minyak goreng ini, dalam perdagangan minyak goreng, produksi dan perdagangan minyak goreng. Nah, di sini intinya sebetulnya dasar kita harusnya pemerintah itu melihat instrumen perdagangan luar negeri ya, perdagangan internasional itu sebagai alat atau sebagai instrumen untuk mensejahterakan, bukan melakukan pengeksploitasian. Ya. Jadi, tetapi yang terjadi, yang kita lihat di dalam kasus kebijakan perdagangan luar negeri yang membuka keran ekspor itu termasuk merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu, tetapi melakukan pengeksploitasian terhadap rakyatnya, di mana rakyat itu harus membayar ya harga minyak goreng itu 2 kali lipat dari harga yang seharusnya bisa dijamin oleh pemerintah. Ya, dalam arti bahwa kalau kita memenuhi seluruh sumber daya yang ada di Indonesia ini digunakan untuk terpenuhinya, diabdikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka yang normal itu harganya hanya Rp24.000 per 2 liter itu. Tapi yang terjadi justru itu tidak digunakan untuk itu. Dalam konteks inilah saya melihat adanya kesalahan ya cara berpikir hukum, cara merumuskan kebijakan ya yang dilakukan oleh pejabat atau pemegang otoritas negara tadi. Nah, kalau kita menelusuri siapakah yang bertanggung jawab terhadap kebijakan perdagangan luar negeri, tentu yang paling puncaknya di sini adalah menteri, ya Kementerian Perdagangan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh anak buah atau stafnya tadi. Karena menteri ini mengambil atau mengemban hak ya dan kewajiban yang seharusnya dilakukan untuk mensejahterakan atau menggunakan kebijakannya dia itu untuk mensejahterakan kepentingan nasional. Nah, di sini kita lihat ya dalam konteks ini pemerintah dalam hal ini menteri juga harus melakukan evaluasi ya, melakukan assessment apakah kualitas kebijakan yang dilakukan oleh stafnya atau aparatnya itu benar-benar menggunakan cara berpikir hukum yang benar, cara berpikir yang efisien, cara berpikir yang efektif di dalam mengoptimalkan sumber daya itu atau tidak. Nah, ini esensi yang pertama itu. Nah, kalau kita lihat sekarang, kemungkinan kan kita bicara tentang perdagangan luar negeri. Salah satu teori dalam kegiatan perdagangan internasional itu sebagaimana yang dikatakan oleh Adam Smith misalnya, ya, dia menekankan bahwa perdagangan internasional itu terjadi apabila ada keunggulan komparatif, ya keunggulan komparatif. Nah, seharusnya ya keunggulan komparatif itu adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara di mana biaya produksinya itu rendah, ya sumber daya atau cadangan sumber dayanya itu besar dan harga yang ditawarkan itu sangat menguntungkan bagi penjual maupun bagi pembeli. Nah, ini kita di sini diberikan keunggulan komparatif yang luar biasa, yaitu dengan tenaga kerja yang sangat besar, dengan luas wilayah negara Republik Indonesia yang sangat luas, ya, dengan areal penanaman kelapa sawit yang sangat besar. Ya, ini sebetulnya merupakan keunggulan komparatif yang harusnya menjadi dasar ya bagi kita untuk mendapatkan kemanfaatan melalui kegiatan perdagangan internasional. Tetapi naifnya justru kualitas kebijakan perdagangan internasional ini membuat kita semakin susah. Ya, masyarakat semakin susah. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Agung ketika mengumumkan penangkapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan 3 orang pengusaha, ya 3 orang pengusaha yang terlibat di dalam mafia minyak goreng ini. Ya. Kalau saya tidak salah itu ada Wilmar, kemudian Permata Hijau atau siapa itu dan bisa dicek lagi sekali. Ini intinya ada keterlibatan institusi di situ, baik itu oknum ya dan institusi di dalam hal ini kebijakan dari perusahaan-perusahaan itu, korporasi. Apakah
pertanyaannya apakah korporasi ini dapat dihukum ya karena dia telah melakukan tindakan yang merugikan negara dan itu dilakukan secara sistematis. Tinggal sekarang diperiksa. Saya melihat apabila pemerintah dapat atau dalam hal ini aparat penegak hukum dapat membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini ya dibuat secara terstruktur, sistematis ya atau ada kesengajaan, maka lembaganya ini dapat dihukum. Lembaganya itu bisa juga dijadikan sebagai objek yang harus dimintakan pertanggungjawaban terhadap terutama kerugian yang harus ditanggung oleh negara atau rakyat tadi. Artinya sekarang pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar 8,1 triliun ya untuk pengalokasian BLT minyak goreng. Tinggal sekarang dikalkulasi selama ini berapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha itu setelah pemerintah mencabut HET dan menggulirkan. Dan itu yang harus mestinya dijadikan sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan ya, atau dimintai pertanggungjawaban yang melekat pada pengusaha. Dalam hal ini pengusaha crude palm oil tadi atau minyak goreng tadi. Nah, dari segi hukum kita melihat ketika kita bicara tentang kegiatan perdagangan, jadi seharusnya pemerintah menggunakan ya tadi saya katakan menggunakan keunggulan komparatif tadi ya dengan merumuskan kualitas kebijakan internasional ya kualitas kebijakan perdagangan internasional yang dapat memberikan keuntungan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Itu yang menjadi poin itu. Kalau pemerintah tidak bisa mengoptimalkan itu berarti dia gagal mengemban amanah konstitusi tadi. Oleh karena itu satu ya kebijakan di dalam perdagangan luar negeri itu harus dapat menciptakan misalnya tadi kan kalau kita lihat tujuannya menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian mendorong alih teknologi, menciptakan nilai tukar yang lebih berdaya gitu sehingga rupiah itu lebih kuat lagi, menciptakan devisa negara yang lebih banyak dan bisa mengoptimalkan keunggulan komparatif atau sumber daya serta sumber daya alam ya, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Namun dengan adanya kasus penangkapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri itu menunjukkan ya bahwa pemerintah selama ini gagal ya menggunakan kualitas kebijakan internasional perdagangan internasional yang dapat memberikan kemanfaatan kepada atau kemakmuran kepada rakyatnya. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kembali, seharusnya setiap kebijakan internasional, kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus mempertimbangkan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Pertama, aspek ya bagaimana bisa menciptakan ya kebijakan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menciptakan atau menambah devisa negara, bisa meningkatkan nilai tukar dari currency kita, bisa juga meningkatkan atau mendorong alih teknologi dan bisa meningkatkan pengoptimasian dan pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, ini esensi yang kita ingin tekankan. Tentu bagaimana strategi atau cara untuk melakukan itu. Nah, cara yang dapat kita lakukan adalah dengan cara membangun sistem perdagangan internasional ya kebijakan pemerintah di dalam kaitan dengan perdagangan yang lebih transparan ya. Transparan harus terbuka, setiap kebijakan yang dikeluarkan itu bisa dikomunikasikan kepada publik dan publik bisa melakukan pengawasan terhadap baik buruknya kualitas kebijakan, bukan disusun secara diam-diam dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan merugikan masyarakat. Jadi ada prinsip transparansi, kemudian ada prinsip ya, keadilan, dan ada tentu prinsip pertumbuhan tadi. Nah, jadi semuanya itu harus dipertimbangkan dengan seksama. Gitu. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan hal-hal penting yang terkait dengan
kebijakan perdagangan luar negeri yang harus dilakukan oleh pengemban amanah publik ya, terutama di dalam kegiatan perdagangan internasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the True and Justice.